Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengusaha muda, balik lagi bersama saya si Kakang, si Kasep Saur Sima. Dan hari ini kita akan menjelaskan beberapa part yang bisa di-upgrade di POM Mini CPM. Ini ada unit POM Mini dengan tipe 1 nozzle 110 liter standar. Ini warnanya juga standar, belum ada upgrade apa-apa, dan memang ini baru jadi banget dari produksi dan tadi ada di resaving. Oke, kita akan menjelaskan langsung mulai dari atas. Ini cutting mata seperti biasa ya. Ini bukan part-part penting, ini cuman aksesoris aja. Tapi ini bisa di request atau dirubah ya. Untuk nama POM Mini ini bisa menggunakan nama pribadi, nama usaha bapak, nama usaha ibu, nama anak, nama istri, bisa ya. Itu bebas sesuai dengan request, tinggal komunikasikan aja ke admin kami, dan yang pastinya gratis untuk cutting nama atas. Oke, ini di samping sini sudah ada selang swivel sepanjang 3 meter ya. Untuk selang swivel ini standar, tapi kalau mau di-upgrade panjangnya itu bisa ya. Kita tinggal komunikasikan aja. Contoh mau upgrade dengan panjang 5-10 meter atau bahkan lebih bisa tentunya ya. Tetapi akan dikenakan biaya charge per meternya. Oke, kita akan langsung saja ke bagian display. Nah, ini sudah terpasang juga ya di sini display 7 segmen. Nah, untuk display ini bisa di-upgrade juga menggunakan display LCD ya. Dan seperti inilah contoh POM Mini dengan menggunakan display LCD. Bisa kita lihat ya. Bisa dibilang lebih modern ya kelihatannya, dan seperti SPBU banget gitu ala-alanya. Oke, kita akan langsung lagi ya. Jadi untuk display LCD ini bisa dibilang memang lebih cocok untuk POM Mini dengan high spec ya. Kalau untuk yang standar ini saya pikir rekomendasi ya menggunakan 7 segmen. Kecuali kalau menggunakan asimeter sentrifugal atau asimeter gear pump, itu sudah dikasih langsung standarnya itu LCD ya. Tidak perlu upgrade. Tapi kalau memang seleranya pengen upgrade menggunakan LCD, itu bisa, tinggal di request aja. Tetapi akan dikenakan biaya tambahan atau kena biaya charge. Oke, lanjut lagi. Ini di bagian keypad ya. Untuk di bagian keypad ini kita menggunakan keypad P1 P2. Kalau untuk bapak juga ibu pengen request menggunakan keypad combo N50, harus diganti juga untuk CPU-nya ya. Jadi CPU-nya menggunakan CPU N50. Jadi tidak bisa menggunakan CPU Atmega dengan keypad combo N50, tidak bisa. Jadi harus di-upgrade dengan CPU-nya sekalian. Jadi seperti itu. Nah, untuk bapak dan juga ibu, kalau jualan BBM Pertalite, kita standarnya Pertalite. Tapi kalau untuk bapak dan juga ibu, jualan BBM-nya itu jualan BBM Pertamax, Solar, Dexlite, atau Pertamax Turbo, itu bisa di-request untuk stikernya ya. Bisa banget, tinggal dikomunikasikan aja dengan admin kami. Kalau pengen 2 BBM, bisa juga kita rekomendasikan menggunakan 2 nozzle 2x110 atau 2 nozzle 2x210 liter. Oke, lanjut. Nah, di sebelah sini sudah terpasang boot nozzle. Nah, untuk boot nozzle ini dari Central POM Mini menyediakan yang standar. Tapi apabila untuk bapak juga ibu yang ingin request menggunakan boot switch otomatis, bisa menggunakan boot nozzle otomatis ini. Ala-ala SPBU banget. Jadi, di sini kenapa bisa dibilang boot nozzle otomatis? Karena di sini ada switch ya. Nah, ini fungsinya ketika nozzle-nya diangkat, itu akan langsung hidup ya si pompanya. Jadi tinggal dialirkan bahan bakar aja tanpa perlu ketik-ketik keypad lagi. Jadi biasanya untuk penggunaan boot nozzle switch otomatis ini biasanya dipakai untuk orang-orang atau konsumen yang sering isi full tank ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mengetik-ketik di keypad. Jadi lebih simpel menggunakan ini. Dan ini lebih ringan juga sih. Ini cuman satu tangan juga, nggak berat. Dan lebih awet juga. Setelah boot nozzle kita lanjut ke printer. Jadi POM Mini kita ini bisa dipakaikan atau dipasang printer. Fungsinya untuk apa sih? Ya fungsinya untuk memberi bill ya atau nota kepada konsumen ketika sudah mengisi bahan bakar atau setelah melakukan transaksi. Nah, jadi di sini menggunakan printer yang dipanaskan ya, tidak menggunakan tinta. Jadi kita tidak perlu ngisi-ngisi tinta lagi. Ini otomatis nanti seperti ini hasilnya. Seperti struk Alfamart ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ini testingnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk pemasangannya di mana? Bebas. Mau dipasang di mana juga kita bisa. Mau pasang di atas, mau pasang di sini, mau pasang di tengah. Bisa. Tinggal di layout aja sesuai dengan keinginan atau selera bapak juga ibu. Biasanya orang seringnya itu pasang di sekitar sini ya. Nah, untuk printer ditaruh di sini, dan emergency stopnya kita taruh di sini ya, di atas indikator pompa. Jadi seperti itu ya. Kalau mau pakai printer biar lebih kece, biar lebih modern lagi seperti SPBU, pakai printer ini. Kita balik lagi ke selang ya. Oke, untuk output selang ini nggak harus di sini sebenarnya. Ini bisa di atas ini juga.
Biasanya untuk pom-pom besar atau SPBU itu menggunakan selang yang di atas. Ya mungkin barangkali Bapak dan juga Ibu seleranya pengen seperti itu, bisa ya. Jangankan di sini atau di atas, mau di bawah, mau di belakang outputnya atau inputnya itu bisa, silahkan di request aja. Karena kita CPM sesuai dengan tagline selalu ada untuk Anda. Jadi apapun permintaan Bapak dan juga Ibu pasti kita eksekusi, pasti kita kabulkan. Mungkin dari tadi pas kita review depan terus tidak sadar melihat ada pompa ini ya, ada 2 biji pompa besar-besar. Ini fungsinya buat apa sih? Oke, sini. Sebelum kita bahas pompa, kita ke atas dulu nih ya. Nah, ini bagian belakang dari electrical pom ini CPM ya, bisa kita lihat di sini mulai ada CPU Atmega 32. Ini bagian belakang dari emergency stop. Ini bagian belakang dari lampu indikator. Ini bagian belakangnya dari display 7 segment. Bisa kita lihat. Ini adapternya. Ini ada terminal pengkabelan. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja tanpa perlu lama kita ke bagian bawahnya. Nah, seperti yang kita bahas sekarang, kita akan review di bagian tangki ya. Nah, untuk tangki bisa di-upgrade juga ya, menggunakan tangki 200, tapi pesannya harus 1 nozzle 200 ya. Ini berhubung yang 1 nozzle 100 ya, tangkinya 100. Oke. Jadi, sekarang kita akan review di bagian pompa. Nah, untuk standar dari Central Pom ini, kita menggunakan pompa 125 watt dari Dabdecker. Apabila Bapak atau Ibu mau upgrade menggunakan pompa 175, nah ini dia pompanya. Ada tingkatannya ya. Ini pompa 175 dari Dabdecker, dan ini adalah pompa dari Yamamax, kapasitasnya sama 175 watt. Bisa kita lihat. Dari segi harga, kalau untuk harga dan kualitas, rekomendasi untuk 175 pompanya yaitu yang Yamamax ya, yang Yamamax Pro. Tapi kalau memang pengen upgrade dengan budget yang bisa dibilang agak tidak menguras kantong, ya ini menggunakan Dabdecker 175 watt. Ini berat ya, lumayan ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nanti tinggal dipasang aja di sini, bisa ya. Nah, yang terakhir di sini sudah terpasang sensor flow ya, atau flow sensor dari Flow C. Untuk sensor kita bisa upgrade menggunakan sensor Flow IC. Nah, di sini ini untuk bisa dibilang upgrade yang lebih tahan lama, lebih kuat ya. Karena kalau standar di Central Pom ini kita menggunakan sensor Flow C. Nah, kalau untuk upgrade menggunakan sensor Flow IC. Jadi seperti ini ya gambarannya, bisa dilihat dari segi ukuran juga jauh berbeda. Lebih besar Flow IC ya daripada Flow C. Nah, jadi itu tadi untuk pembahasan terkait spare part apa saja yang bisa di-upgrade di Pom ini CPM. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang mau upgrade Pom ininya, silahkan hubungi admin kami sekarang juga. Dan apapun yang diperlukan kita pasti sediakan. Terima kasih, saya Kakang dari Central Pom ini selalu ada untuk Anda.